A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita azimi Ustaz Taufik. Kemudian teman-teman semua yang sudah bergabung ada Irsyan, Mutiara dan Wisnu. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul lagi secara virtual untuk kita alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat ya dalam rangkaian ngaji AHA atau kajian akhir pekan yang telah kita laksanakan selama kurang lebih sebulan terakhir ini. Alhamdulillah juga Ustaz Taufik telah kembali sehat dan pulih dari tindakan operasinya kemarin. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun juga. Sholawat iring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan dan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada istri-istri beliau, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Teman-teman semua, jadi sebagai pengingat bahwa pada 3 pekan yang lalu, ketika pertemuan yang ketiga, itu kita telah memasuki bagian pertama dari uraian tentang karakteristik ajaran Islam. Pada pertemuan yang terakhir itu kita membahas bahwa ajaran Islam itu punya 5 pokok ciri yang menjiwai semua bagiannya, yaitu yang telah kita bahas adalah Rokbaniyah, berorientasi kepada Allah, kemudian Insaniyah, humanis, dan komprehensif, jadi merangkumi segala sesuatu. Nah, untuk yang hari ini, insya Allah kita akan membahas 2 ciri lagi, yaitu wasatiyah atau moderasi, dan juga waqi'iyah atau aktual sesuai dengan waktu dan tempat. Mungkin yang isu moderasi dan waqi'iyah ini akan menjadi sangat menarik, karena ini kan sudah cukup banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Soal moderasi beragama. Dan manusia itu kan kalau kata guru-guru kita, hati dan jiwanya seperti bandul ya, atifah. Kadang dia bias kanan, kadang dia bias kiri. Sementara agama tadi salah satu cirinya moderasi, dan dia artinya menjejak pada tempat yang seharusnya. Jadi barangkali ini juga bisa menjadi pengingat dan koridor buat kita bagaimana sih untuk beragama dengan benar, dan apakah moderasi itu artinya selalu berada di tengah atau bagaimana. Nah, itu yang nanti mungkin kita akan sama-sama belajar dengan Ustaz Taufik pada pertemuan hari ini. Barangkali sebelum kita sama-sama belajar, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Shallallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ustaz Taufik dengan hormat. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila qiyamis saa'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, kekuatan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini. Jemaah kajian virtual yang hadir pada kesempatan kali ini, atau kita kenal dengan ngaji Ahad. Pertama-tama kita tentu saja mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Alhamdulillah, bagi hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat untuk meluangkan waktu sekedar refresh ya iman dan Islam kita, dan juga pengetahuan dan wawasan kita tentang keislaman. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan di kesempatan-kesempatan yang lalu maupun yang akan datang dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan setiap individu umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak dan Ibu, jemaah kajian virtual Ngaji Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan sekilas tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya karakteristik agama Islam bisa lebih banyak daripada yang akan kita sampaikan, tergantung perspektif dan paradigma masing-masing. Tetapi dari apa yang saya baca, ya barangkali 5 karakter ini adalah karakter yang dominan. Nah, sehingga ketika kita memahami 5 karakter ini, insya Allah kita akan memahami apa itu Islam, dan sejauh mana ya keberagamaan kita ya, sesuai nggak dengan karakteristik yang ada di dalam ajaran Islam itu. Yang pertama sudah kita jelaskan, ya, yaitu Rabbaniyah atau berorientasi kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian Insaniyah, agama kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah komprehensif atau mencakup segala aspek kehidupan. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas, ini tema yang sangat-sangat seksi ya kalau di kalangan para pengkaji Islam, ya. Tema yang dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah habis, bahkan sampai hari akhir nanti. Karena bisa jadi memang hampir setiap kelompok Islam ya dengan berbagai pandangan-pandangan keagamaannya itu mengklaim diri mereka itu adalah kaum wasatiyah ya, atau wasatiyun ya. Mereka menganggap bahwa ajaran agama mereka itulah yang paling moderat. Nah, supaya kita tidak bimbang dan kita tidak bingung, tidak galau, ya, maka saya ingin menyampaikan duduk persoalannya berangkat dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan kita. Ya, baru kemudian nanti implementasinya bisa melalui hadis dan juga bagaimana pemahaman Islam terhadap teks dan konteks sekaligus. Ya. Karena memang ini tidak bisa dilepaskan dari keduanya. Tidak bisa kita menilai sesuatu itu wasatiyah hanya berdasarkan teks yang ada tanpa melihat konteks. Ya. Tetapi di sisi yang lain juga tidak bisa semata-mata berdasarkan konteks, tapi meninggalkan teks. Ya. Sehingga ketika dua-duanya secara bagus kita sinergikan, ya, kita kolaborasikan, insya Allah pemahaman kita terhadap wasatiyah ini adalah pemahaman yang benar. Dan kalau pemahaman kita adalah pemahaman yang benar, maka itulah yang diminta oleh Rasulullah. Itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai firman-Nya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Sudah menjadi merek ya, bahwa kita itu adalah umat wasat. Nah, sekarang kita perlu telisik tentang definisi daripada wasatiyah ini, terutama dari perspektif Al-Quran. Nah, ada beberapa ya yang bisa saya sampaikan di sini mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa telisik ayat itu lebih lanjut ya. Yang pertama ya, bahwa wasatiyah dalam perspektif Al-Quran maknanya adalah paling adil dan pilihan. Jadi ummatan wasatan di ayat 143 kalau kita lihat ya, dari berbagai tafsir yang ada, maka maknanya adalah umat yang paling adil karena ya, untuk menjadi wasit, ya, untuk menjadi sosok atau figur atau pihak yang mampu menengahi, ya, mampu menjembatani,
itu dia harus memiliki kualifikasi bukan hanya sekedar adil. Ya. Kalau adil bisa jadi ya sewaktu-waktu ya dia bisa goyah. Tapi kalau sudah paling adil berarti tidak ada yang lebih lagi. Dia sudah superlatif ini bahasanya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut at-tafdil, bisa isim tafdil atau kata benda yang mengandung arti tidak ada yang melebihi itu, superlatif ya. Nah, jadi maknanya itu ya. Dan ini sebenarnya ya berdasarkan apa yang sudah kita bahas ya, berdasarkan ajaran-ajarannya yang memang tadi komprehensif, robaniyah, insaniyah ya, dan juga ajaran-ajarannya yang memang menuntut ya umatnya, penganutnya itu memiliki kriteria ini. Jadi kita sejak awal ya itu diarahkan, diorientasikan untuk menjadi pribadi-pribadi, individu-individu, dan pada akhirnya menjadi umat yang paling adil. Yang orang yang paling adil dalam arti dia ketika memang itu adalah baik maka dia katakan baik, begitu buruk katakan buruk, terlepas dari kondisi apapun daripada pihak-pihak yang misalnya berseteru itu. Ya, kita harus tetap ya, secara tegas ya memosisikan diri kita sebagai penengah. Sekalipun tadi ya banyak faktor-faktor kemudian yang bisa kemudian menggerogoti nilai-nilai keadilan yang ada dalam diri kita. Nah, ini memang sesuatu yang amat sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nyatanya generasi-generasi awal ya mereka mampu melakukan itu. Bagaimana Rasulullah pun ketika berada di Madinah dengan piagam Madinahnya itu mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dengan sebaik-baik. Dan kemudian Khulafaur Rasyidin juga mereka mampu. Walaupun tentu masih di bawah Rasulullah karena mereka bukan Nabi dan bukan Rasul. Tetapi mereka mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan ini dengan ideal ketika itu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah puncaknya di masa Abbasiyah. Ya, bagaimana nilai-nilai keadilan ya, itu menjadi nilai yang dominan. Ya, yang menghegemoni masyarakat dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar atau level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Nah, disinilah maka kemudian ya wasatan ya kita kenal dalam bahasa Indonesia menjadi wasit ya. Wasit itu artinya dia mampu berada di tengah ya. Keberadaannya di tengah itu karena ya tadi dari sisi integritas dia memiliki itu, di sisi yang lain wawasannya juga tidak kalah penting. Ya, dia memiliki wawasan untuk berada di tengah. Orang yang mampu berada di tengah dan menengahi semuanya itu adalah pihak-pihak yang memahami siapa yang ditengahi, apa yang ditengahi. Ya. Nggak mungkin misalnya kita jadi wasit sepak bola tanpa memahami ya tentang sepak bola itu secara detail. Aturan-aturan dalam persepak bolaan kita tidak bisa ya, untuk menjadi wasit. Nah demikian pula kalau kita ingin menjadi orang yang berada pada posisi paling adil dan menjadi wasit tadi itu, kita harus paham juga ajaran orang lain. Kita harus paham pula pemikiran orang lain. Kita harus terbuka pula dengan apapun yang menjadi pemikiran-pemikiran atau perspektif pihak yang lain yang sekalipun itu sangat-sangat ekstrim misalnya. Inilah bedanya. Ya. Maka paling adil ini menuntut ya, kita itu menjadi inklusif, bukan eksklusif. Ya. Agama Islam itu bukan agama yang eksklusif. Ya. Tidak bisa. Ya. Kita, wah, saya mau pakai jubah saja lah, biar orang lain segan sama saya. Justru itu salah menurut saya. Pakai jubah itu bukan tujuannya untuk itu. Tujuannya adalah untuk menutup aurat. Selesai. Ya. Nah, saya mau pakai peci supaya dihormati. Ya. Itu namanya eksklusif. Peci itu kan sebenarnya ya simbol-simbol bukan simbol agama. Itu adalah simbol tradisi budaya orang Asia Tenggara. Ya. Dan itu bisa dipakai oleh siapa saja. Nyatanya coba foto-foto menteri sekalipun agamanya macam-macam pakai peci itu sudah jadi tutup kepala nasional ya Ustaz. Kepala nasional ya. Nah, ini semata-mata seperti itu. Jadi jangan kemudian dengan adanya peci kita membuat kita inklusif, ya, eksklusif. Nah, eksklusivitas itulah yang kemudian menyebabkan kita tidak bisa memosisikan diri sebagai pihak yang menengahi. Nah, maka saya sangat menentang keras itu. Orang beragama Islam kok
seolah-olah tidak bisa berinteraksi dengan pihak yang lain, menutup diri. Ya, itu jelas jauh dengan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah ya, pada saat beliau merintis peradaban ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah pilihan. Jadi makna wasatan di situ ternyata ada dua. Kenapa dia bisa menjadi umat wasatan itu, umat wasatiyah? Karena memang ini adalah umat yang terpilih, ya. Terpilih di antara sekian banyak ya, umat-umat yang lain, ya, termasuk umat-umat terdahulu sekalipun itu pun wahyunya datang dari Allah. Tetapi kita ditentukan, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat terakhir, ya, umat Nabi terakhir, ya, Nabi-Nabi pilihan, umatnya pun umat pilihan. Dan kita tahu yang namanya pilihan itu kan, kalau sudah pilihan tentu saja ya berdasarkan kriteria-kriteria. Dan itu biasanya kalau sudah pilihan paling akhir itu adalah pilihan terbaik. Maka sebenarnya ya paling adil ya pilihan ya, dalam makna wasatan itu ya itulah mencerminkan moderasi itu. Jadi karenanya memang tidak bisa, tadi Pak Adrian sudah menyampaikan bahwa tidak semua moderat itu adalah di tengah-tengah, karena nanti akan ada makna lain di antaranya ini. Justru makna yang paling dominan yang pertama ini, ya, umatan wasatan itu adalah maknanya ya umat yang mampu ya menengahi, mampu berbuat adil, mampu berbuat menegakkan keadilan di dalam kehidupan ini, dan juga dia adalah pilihan ya, karena memang kriteria-kriterianya memenuhi syarat untuk menjadi pilihan. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau makna ini terpenuhi berarti salah satu indikatornya sudah ada dalam diri kita. Kalau belum kita harus terus memacu diri, terus harus berproses ya. Termasuk yang ngomong ini sama ya. Kita semuanya sedang berproses ya. Karena ternyata tidak mudah, nanti akan terlihat betapa wasatiyah itu menjadi wasatiyah itu nggak mudah. Banyak sekali cobaannya, banyak sekali hambatannya, banyak sekali rintangannya ya. Nah, itu nanti akan terlihat ya betapa ketika kita betul-betul mencoba menerapkan itu ya ada saja ya hal-hal yang kemudian menjadi handicap atau hambatan bagi kita. Kemudian yang kedua, ya, bisa dilihat dari Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, paling baik, umat paling baik. Ya. Itu pun ternyata khaira ummah itu adalah makna lain daripada wasatiyah. Ya. Nah, indikator dari khaira ummah di dalam 110 itu adalah yang pertama umat yang berkomitmen terhadap agamanya, ya, baik itu individu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena di situ ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dia tidak eksklusif, tapi inklusif ya, dan kemudian membaur dengan masyarakat ya, kemudian berkontribusi terhadap masyarakat, berkomitmen terhadap agamanya melalui kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar ya. Di samping tadi yang pertama wa tu'minuna billah ya. Dia sudah menempa diri dengan bekal-bekal keimanan yang kokoh ya, sehingga kemudian ketika dia masuk ke dalam ranah ya berkiprah di masyarakat, maka fondasi yang kokoh itu sebagaimana kita sudah bahas betapa pentingnya tauhid itu akan kemudian mampu mentransmisikan kebaikan itu secara kolektif kepada masyarakat. Nah inilah yang disebut khaira ummah. Nah, khaira ummah itu kalau kita lihat dari ayat itu syaratnya cuma 3. Yang pertama adalah umat yang imannya kokoh dan kuat. Ya. Kemudian yang kedua yang berkomitmen terhadap transmisi kebaikan, ya, transformasi dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, ya, mentransfer ya energi positif dari diri kita kepada pihak-pihak yang lain, dari keluarga kita kepada keluarga yang lain, dari masyarakat kecil kita kepada masyarakat yang lebih besar, bahkan dari satu bangsa kepada bangsa yang lain, atau satu negara kepada negara yang lain. Nah, itu khair ummah, itu masuk dalam kategori wasatiyah. Kemudian yang kedua wasatan, hafizu 'alas shalawati was salatil wusta. Kenapa itu salat wusta itu disebut salat asar? Kenapa salat asar? Itu salat asar salat pertengahan. Kita ngitungnya dari zuhur, Pak. Dari subuh. Bukan dari zuhur ya. Dari subuh zuhur itu kan salat 1-2. Kemudian asar itu pertengahan ya. Kemudian baru isya dan subuh ya. Maghrib dan isya, maaf ya. Jadi subuh, zuhur, asar itu persis di tengah-tengah, maghrib dan isya. Inilah barangkali salah satu makna ya yang
seringkali dianggap sebagai satu-satunya makna. Nah, bahwa namanya wasatiyah itu di tengah-tengah, tidak selalu. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata di tengah-tengah itu tidak produktif, ternyata di tengah-tengah itu ya tidak menjadi paling adil ya, dan bukan menjadi paling baik ya, ya kita harus bergeser gitu. Jadi posisi tengah itu maksudnya ya adalah posisi di mana ketika berada di tengah itu memang betul-betul ideal. Ketika berada di tengah itu, sebagaimana sholat asar itu betul-betul di sampingnya ada dua ya, sebelumnya ada dua, setelahnya ada dua, dan dia bisa kemudian bersikap dengan keberadaannya itu secara positif ya. Nah, bisa kemudian mempengaruhi ya, kepada pihak-pihak yang lain ya. Atau paling tidak sebagaimana saya sampaikan tadi menengahi pihak-pihak yang lain ya. Di saat yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu kanan, kita maka berada di tengah-tengah. Di saat yang satu itu terlalu materialistik, yang satu terlalu spiritualistik, maka kita harus berada di tengah-tengah. Yang satu terlalu misalnya akhirat oriented, yang satu dunia oriented, maka kita berada di tengah-tengah. Nah, itulah yang dimaksud wasatiyah ya, berada di tengah-tengah dalam situasi yang ideal dan benar. Karena bisa jadi di suatu waktu kita harus berada pada posisi bukan berada di tengah-tengah. Seperti tadi itu. Ketika misalnya dalam ayat Al-Qur'an summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ya. Manusia itu ada yang menzalimi dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, yang kedua tengah-tengah. Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang satu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah kemudian kita, oh ya saya muqtasid aja, saya tengah-tengah. Ya salah kalau tengah-tengah dalam arti ayat ini. Ya kita harus memilih ya paling baik, yaitu sabiqum bil khairati biiznillah, yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang lain itu belum siap, kita sudah lari. Yang lain masih tenang-tenang, kita sudah mulai berjalan misalnya. Nah, itu berarti apa? Posisi muqtasid tadi itu, ya, tengah-tengah itu tidak tepat diterapkan di situ. Maka memang memahami wasatiyah atau moderasi itu juga harus memahami secara komprehensif agama kita. Kita berada di mana ini? Sikap kita harus bagaimana? Nah, seperti tadi itu saya sampaikan ya, ayat itu tidak bisa dimaknai saya di tengah-tengah aja dah. Tapi kalau dipahami sebagai sebuah fase atau proses graduasi ya, tahapan, silahkan. Pertama masih zalimul li nafsi, ya, masih menzalimi diri sendiri. Ya. Lebih banyak buruknya daripada baik, lebih banyak menyanyikan waktu daripada produktifnya, lebih banyak merugikan orang lain daripada manfaatnya misalnya. Oke, ya itu proses. Tapi kemudian naik lagi kepada muqtasid. Ya. Baiknya separoh, jeleknya separoh, itu kan? Ya, produktifnya separoh, ya sia-sianya separoh misalnya. Nah, baru kemudian terus bertahap menjadi yang paling ideal itu yang disebut paling baik tadi. Nah, ini makna yang kedua. Ya, sengaja saya gabung ini sebenarnya bisa dipecah-pecah ini, ya. Jadi paling adil dan pilihan itu satu, yang kedua paling baik sesuai dengan 110 Ali Imran, kemudian pertengahan Al-Baqarah 238. Ya, itu bisa 3 lah paling tidak. Nah, tapi sengaja saya tidak bisa pesan karena mungkin nanti ada kaitannya. Sebab tadi itu jangan sampai pertengahan itu dipahami semuanya pasti harus tengah-tengah. Apalagi tengah-tengah yang salah kalau pas kampanye itu repot. Dulu zamannya masih ada P3, Golkar, PDI itu luar biasa. Nah, cuma 3 partai. Itu tengah-tengah itu yang terbaik. Ini repot. Ya, itu repot kalau itu ya, kalau dimaknai serba tengah itu ya. Baik ya. Kemudian selanjutnya makna berikutnya adalah tidak berlebihan dalam melakukan kebaikan. Ya, ini juga wasatiyah. Tapi juga tidak mengabaikannya. Tidak ifrat. Ifrat tadi berlebihan dalam kebaikan, tapi juga tidak tafrid. Al-Qur'annya itu ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Walaupun ini konteksnya adalah tentang sedekah atau tentang infak ya, tapi itu kemudian dimaknai untuk semua hal. Bahwa secara prinsip ya, wasatiyah di dalam perspektif Al-Qur'an salah satu maknanya adalah ya bahwa kebaikan memang harus senantiasa ditegakkan. Tetapi penegakan kebaikan itu tidak harus dengan mengorbankan aspek fitrah manusia. Yang kita tahu ya, manusia itu
tidak bisa mencapai level tertentu dalam hal berbuat baik. Contoh misalnya sampai tidak mengurus badannya dan kemudian menyebabkan sakit. Ada batas di situ. Atau misalnya ada batas di mana dari sisi keuangan, misalnya itu urusan sedekah, itu ada batas di mana ketika melampaui batas itu akan merugikan baik itu kepada orang tersebut maupun kepada keluarganya. Maka Islam itu memberikan batasan-batasan itu. Ya, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita zakat, itu ada batasannya. Ya. Wasiat itu tidak boleh lebih daripada hibah itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Ya. Nah, karena apa? Kalau lebih daripada itu akan menyebabkan keluarganya yang ditinggalkan itu sengsara. Ya. Demikian pula ya, melaksanakan ibadah ya, itu tidak boleh sampai mencelakakan badan. Ya. Salat tahajud tidak tidur sama sekali. Ya, puasa ya tidak sahur sama sekali. Ya. Atau puasa tapi puasa ngebleng kata orang Jawa bilang. Ya. Jadi berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Ya. Itu jelas dilarang. Ya. Dan ini hadisnya hadis yang sangat terkenal, 3 orang itu kan ya, yang ketika melihat Rasulullah SAW itu ibadahnya luar biasa, ya, mereka kemudian berpikir Rasulullah sudah diampuni dosanya, ya, beliau tidak berdosa sama sekali, ibadahnya masih begitu. Nah kalau kita ini masih berdosa, ibadahnya tidak bisa mendekati Rasulullah, ya, maka kita akan celaka. Maka kemudian mereka ya, beristihad sendiri cara beribadah sesuai dengan pandangan mereka. Ya, 3 orang itu ingin supaya level ibadahnya itu paling tidak mendekati Rasulullah. Maka kemudian yang satu sholat tahajud tapi tidak pernah tidur sama sekali, sepanjang malam dia sholat tahajud. Yang satu ya tidak berpuasa ya, tapi terus menerus ya, tidak berhenti, tidak ada jeda. Nah, yang satu lagi dia katakan, falan atazawwaj abada, saya tidak akan menikah seumur hidup. Kalau saya tidak menikah berarti saya mampu mengendalikan syahwat dan itu bisa mendekati Rasulullah yang mampu mengendalikan syahwat beliau. Nah, ini kemudian didengar oleh Rasulullah, maka kemudian Rasulullah yang menegur 3 orang itu. Kamu yang sholat malam sepanjang malam, sholat silakan tapi tidur dulu. Ya, qum wanam, ya. Bangunlah, tahajudlah tapi tidur dulu. Yang satu lagi, sum, kata kamu, silakan puasa. Tapi apa? Aftir, buka juga. Artinya apa? Rasulullah menganjurkan puasa itu tidak boleh setahun terus ya, kecuali tasyrik dan Idul Fitri Idul Adha misalnya. Ya, tidak menganjurkan itu. Bahkan Rasulullah menegur, puasa batalin puasa, ya, kemudian batalin lagi besoknya, atau puasa tidak puasa, puasa tidak puasa. Menurut Rasulullah dalam hadis yang lain, puasa terbaik adalah puasa Daud. Itu artinya apa? Rasulullah melarang kita ini menyengsarakan jasad kita. Karena dalam jasad itu ada hak daripada kita yang harus dipenuhi. Dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang ya memaksakan diri ya untuk beribadah sampai bersakit-sakit ya, badannya, ya, itu Rasulullah justru murka. Ya. Jadi tidak ada di dalam Islam itu ya ajaran di mana orang harus memaksakan diri untuk bisa mencapai level tertinggi dalam hal spiritual, tapi kemudian jasad dan badannya dibiarkan sakit. Kemudian ya, di samping itu ya ada yang namanya larangan untuk tafrid. Tafrid itu adalah tadi itu yang satunya berlebih-lebihan dalam mengerjakan kebaikan, menegakkan kebaikan, tapi yang satu lagi justru terlalu mengabaikannya. Ya. Jadi dia tidak peduli kepada kebaikan itu. Ya, ya. Sholat yang penting kan fardu pun ya kita kan sudah hafal sholat 2 menit selesai itu apa caranya udah dari dulu kita. Ya. Ini namanya mengabaikan. Ya, silaturahim itu kan kayak begini cukup pakai virtual saja. Ya. Apalagi pandeminya masih ada walaupun sudah melandai. Nah, itu namanya orang abai itu. Ya. Apalagi silaturahim pada orang tua misalnya.
Ya memang boleh virtual ya, memang boleh pakai video call ya. Tapi kan berbeda ya. Ketika kita memahami itu adalah misalnya kepada orang yang sangat dekat kepada kita, sangat berhubungan dengan kita, maka jangan dengan dalih apapun ya kita kemudian mengabaikan itu, menganggap bahwa itu tidak terlalu urgen. Ini namanya tafrid. Ini juga nggak boleh ya. Tapi juga memaksakan diri untuk ketemu dengan orang tua padahal misalnya biaya tidak ada, yang pertama. Yang kedua kemarin lagi ganas-ganasnya misalnya COVID, ya, itu juga namanya israf. Nah, posisinya ada di dua itu. Dalam situasi yang situasi di mana kita memungkinkan untuk silaturahim secara offline, ya datanglah. Tapi dalam situasi yang gawat ya tidak bisa kemudian. Ini bisa berlaku untuk semua hal. Nah, jadi karenanya ini bisa digunakan misalnya, saya pernah sampaikan juga. Ya, kenapa sih Islam itu ajarannya itu beragam dengan berbagai karakter, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai kriteria. Yaitu karena salah satunya untuk menghindarkan diri dari ini berlebih-lebihan. Ya. Sebab akan ada orang yang tidak begitu menikmati misalnya ibadah ya, kalau memang itu bukan ibadah favoritnya. Ya. Maka kemudian untuk menghindarkan tadi itu, mengabaikan itu, maka kemudian ada bentuk ibadah yang sesuai dengan karakternya. Ya, misalnya kayak saya ini ya, disuruh milih ya, suruh baca Al-Quran seharian sama suruh baca artikel seharian, saya milih baca Al-Quran seharian karena artikel itu mikir. Nah, apalagi suruh bikin tulisan ini disertasi nggak selesai-selesai, ada saja gitu. Tapi kalau disuruh baca Quran seharian, oke gitu. Ya, berarti apa? Ini pilihan-pilihannya supaya apa? Tadi tidak abai di satu sisi, ya. Tapi sisi yang lain melaksanakan dengan sabiqum bil khairat tadi biidznillah itu ya, karena dari hati kita, dari kesukaan kita terhadap apa yang kita lakukan, ini merasa tidak ada lelah, tidak ada capek. Sekalipun orang lain berpikir, oh itu orang baca Quran seharian kok nggak capek ya? Kalau saya capek, ya memang dia bukan passion ya, kalau ini istilah passionnya di situ ya. Ya kalau orang-orang bilang passion bukan di situ ya. Nah, maka prinsip ini ya, prinsip tafrid dan ifrat, adamu tafrid wal ifrat, tidak tafrid, tidak ifrat ya. Itu kemudian oleh Islam ya dielaborasi melalui tadi syariatnya yang beragam, syariatnya yang variatif tadi itu, sehingga ya abai juga tidak ya, berlebih-lebihan juga tidak ya, karena tadi itu dia melakukan sesuatu itu dari hatinya, dari kesukaannya, sehingga sesuatu yang berat menurut orang lain itu menurut dia tidak berat. Kalau kita melihat Rasulullah ya, dalam kacamata kita itu adalah sudah disebut sebagai apa? Ifrat. Sholat malam sampai kakinya bengkak, itu kan. Tapi ya, dalam perspektif yang lain ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah melakukan itu karena beliau cinta, beliau suka, sehingga merasa tidak keberatan. Ya. Bahkan beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Saya menjadikan sholat itu hiburan. Ya. Itu sholat itu hiburan bagi Nabi. Kalau kita sholat itu beban. Ya kalau di sini sudah ada yang sholat itu hiburan, subhanallah, berarti levelnya sudah mendekati Rasulullah. Ya. Tapi yang ngomong juga masih merasa bahwa itu beban, apalagi yang namanya sholat malam. Beratnya minta ya. Sholat duha aja kalau nggak dipaksa-paksain ya nggak kelingan, waduh, saya masih butuh biaya banyak, berat rasanya Allah pas sholat duha. Nah, ketika melakukannya dari hati, dari kecintaan, itu maka ya tidak lagi ada sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena itu tadi dalam batasan ya, dia itu suka, dan kemudian ketika sudah pada level-level tertentu tadi akan berhenti. Rasulullah pun masih tetap tidur kan, ya. Nah, ini yang kita maksud ya. Jadi dari beberapa makna yang kita sampaikan tadi mungkin bisa dilihat ya. Nah, sekarang bagaimana indikatornya ya dalam ajaran Islam? Kita bedah satu-satu dalam akidah, syariat dan akhlak. Ini agak panjang memang wasatiyah ini karena memang ini tema yang saya sampaikan tadi seksi dan masih akan terus aktual sampai hari kiamat nanti, dan perdebatannya masih panjang. Nanti kalau kita ketemu seberang juga tetap saya juga wasatiyah ya. Seberangnya lagi tetap bilang wasatiyah. Nah, kita tadi sudah sedikit ya dalam perspektif Al-Qur'an kita sudah bisa melihat wasatiyah itu seperti itu.
Ya, kalau misalnya sekalipun berbeda pandangan keagamaan, tapi cara beribadah mereka, cara beramal mereka, sebagaimana saya sampaikan di atas tadi, ya sudah, sekalipun beda bendera, tapi mereka juga wasatiyah. Ya, wasatiyah ya salah satunya antara tekstualis dan kontekstualis. Ya. Yang tekstualis habis yaitu bukan wasatiyah. Yang pokoknya teks mengatakan ini harus seperti ini, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu namanya bukan wasatiyah. Karena sudah tadi itu sudah saya sampaikan tadi itu namanya at-tafrid wal ifrat. Itu dalam bahasa yang lain disebut ghulu, berlebih-lebihan. Kalau ghulu berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu bukan moderat. Ya. Tapi yang kontekstualis habis tanpa melihat teks itu juga salah. Ya, dirasionalisasikan semuanya. Ajaran Islam dirasionalisasikan semua, pokoknya harus sesuai dengan rasio kita, akal kita. Itu juga salah. Ya. Ya, yang benar yang mana? Ya tadi, ya. Nanti akan kita lihat di sini, coba bisa dilihat Bapak dan Ibu. Dalam akidah, indikator bahwa kita sudah menerapkan moderasi dalam ajaran akidah itu apa? Yang pertama, moderat antara keyakinan berdasarkan tahayul tanpa bukti dan materialisme yang serba materi. Ya. Ini kan Al-Quran seringkali mengisyaratkan ketika orang-orang kafir tegur oleh Nabi. Ya. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang tidak memberi manfaat dan madarat? Qalu wajadna alaihi aba'ana. Ini kan sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dari dulu. Padahal di sana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Tapi karena dilakukan oleh nenek moyang, ya, itu kemudian pasti benar dan harus diikuti. Ini adalah dalam tanda kutip ya, celaan Islam terhadap siapapun ya yang mengikuti tradisi-tradisi terdahulu tapi tidak menggunakan akal sebagai panduannya. Itu tadi takhayul itu orang yang berkhayal ya, orang yang berhalusinasi, ya tidak ada bukti, tidak ada argumentasi, ya. Yang penting apapun dilakukan. Ya. Tapi di sisi yang lain juga Islam sangat tidak respect terhadap orang-orang yang serba materi, materialisme itu. Seperti orang Yahudi ketika mereka menyatakan kepada Nabi Musa, wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sampai melihat Allah dengan mata kepala saya atau mata kepala kami. Nah, ini materialisme itu. Yang satunya terlalu berhalusinasi, pokoknya ya apapun yang datang dari nenek moyang yang kira-kira baik walaupun tidak dibuktikan dengan argumentasi, ya ikuti. Ya, tapi di sisi yang lain materialisme juga dicela. Kalau hanya itu, nah, ini paham yang kemudian dianut oleh ya sampai sekarang mungkin orang-orang Yahudi dengan kapitalismenya, dengan materialismenya, hedonismenya, konsumtifnya, konsumsivitisme apa namanya Pak Dian? Hedonisme lah ya, ya seperti itulah ya. Jadi serba materi. Pokoknya ukuran-ukuran apapun, termasuk dalam akidah ya, itu harus materi. Nah, moderat ya, artinya dalam akidah itu di antara keduanya. Tidak tahayul. Tahayul itu sesuatu yang tidak argumentatif. Tetap ada argumentasinya, harus ada argumentasinya, harus ada alasannya, harus ada hujahnya. Tapi di sisi lain tidak harus berupa materi. Kalau memang itu tidak sesuatu yang bersifat materi. Tidak harus memaksakan diri untuk membuktikan bahwa Allah itu ada kalau saya melihat dengan mata kepala sendiri. Membuktikan bahwa misalnya Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, itu saya harus melihat sendiri bagaimana Allah mengucapkan itu. Tidak harus. Ya. Cukup misalnya ya dengan menelisik bahwa Al-Quran itu ajarannya semuanya rapi, semuanya tidak bertentangan, semuanya indah, semuanya komprehensif. Ya. Tidak ada satupun yang dikurangi, dilebihkan. Itu sudah menunjukkan bahwa itu datang dari Allah. Ya. Tidak harus kemudian ya kita harus melihat. Iman kepada malaikat nggak bisa. Ya. Iman kepada malaikat kita harus melihat malaikat itu secara kasat mata. Ya sekali Bapak dan Ibu ada yang pengen di sini silakan saja. Ya. Pengen lihat malaikat
Saya pikir semuanya nggak pengen melihat waktu sekarang ini, ya. Sebab kalau pengen melihat malaikat, ya, yang dilihat satu-satunya kemungkinan, ya, terbesar itu adalah malaikat mencabut nyawa. Ya. Ya, nggak mungkin lah malaikat yang lain mau datang sama kita dan kita melihat itu. Kalau kecuali kita memang orang-orang yang terpilih, ya, mendapatkan ilham, ya, melalui malaikat Jibril misalnya. Ya, itu kan ya tidak harus ya. Tetapi bagaimana kemudian sesuatu yang bisa dimaterikan ya bisa nanti dalam pembuktian dalil pembuktian akidah masalah-masalah tauhid itu kita diperbolehkan menggunakan akal. Dalil akli namanya. Diperbolehkan. Sejauh dalil akal itu kemudian membuktikan bahwa argumentasi kita tuh benar. Itu dibenarkan oleh Islam. Nah, seperti kan saya pernah sampaikan ya. Walaupun Al-Quran menyatakan laukana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau di bumi dan langit itu ada Tuhan selain beberapa Tuhan, maka bumi dan langit itu akan binasa. Itu redaksi Al-Quran simpel. Tapi kemudian oleh ulama ya ahli ilmu kalam itu dibedah. Bagaimana bumi itu rusak? Ya. Kemudian mereka menggunakan akal mereka. Ya, sekarang kalau Tuhan itu lebih daripada satu. Kemudian kedua-duanya berkuasa. Qadirun wa muridun, ya, berkuasa dan berkehendak, ya, maka alam ini pasti tidak jadi. Karena apa? Yang satu berkuasa, satunya juga berkuasa, satu bilang jadi, satunya jangan jadi, nggak jadi. Ini repot kalau begitu. Waqtikur Rahman keluar dari perut ibumu, yang satunya nggak keluar. Kasihan ibu saya. Tapi nyatanya saya keluar kan. Pak Adrian juga nongol, ya. Ya, semuanya ya. Yang ada di sini juga lahir di muka bumi ini. Ya. Ya. Berarti ya kita menggunakan logika. Kalau Tuhan itu lebih daripada satu dan dua-duanya berkuasa, maka alam ini tidak pernah wujud. Nyatanya alam ini wujud. Berarti apa? Sudah salah. Itu dalil atau hujah alasan yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu. Nah, oke, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, Tuhan berkuasa, dua-duanya berkuasa, tapi kemudian bermusyawarah. Musyawarah dimanapun, itu hasil akhirnya pasti salah satu daripada pihak itu menurunkan egonya, ya, dan kemudian menerima pendapat yang lain. Kalau begitu, yang satu berkuasa, yang satunya tidak berkuasa. Berarti yang satu bukan Tuhan. Ya, itu contoh ya. Contoh logika ya, atau dalil akli yang dibangun dalam kajian-kajian ilmu kalam. Dan itu boleh. Ya. Nyatanya itu memang kemudian mampu menghantarkan kita kepada pembuktian-pembuktian tentang keesaan Allah. Misalnya. Ya. Nah, inilah ajaran Islam. Ya. Nah, sesuatu yang tidak bisa dimaterikan, jangan paksakan diri. Tapi kalau memang bisa dimaterikan, ya silakan. Ya. Contoh misalnya, saya pernah membaca itu teori anihilisme itu ya, bahwa atom itu bisa kemudian ketika masuk senyawa tertentu ya menjadi sinar gamma. Ya. Jadi atom bisa berubah menjadi sinar. Ini kemudian untuk mendekatkan, tapi mematerikan ya, walaupun ini tidak sampai pada tataran seperti itu apa adanya. Dalam rangka mendekatkan pemahaman kita tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dalam tanda kutip kata disebut atom dan kemudian berubah menjadi cahaya. Ketika Mi'raj ya, karena yang membawa itu malaikat Jibril itu unsurnya cahaya, tidak mungkin malaikat Jibril yang cahaya itu membawa atom atau dalam tanda kutip benda, sebagaimana manusia itu benda. Ya. Maka kemudian ketika itu dalam teori ini ya, itu kemudian Nabi Muhammad berubah menjadi unsur cahaya. Dan ketika itulah kemudian beliau mampu mengikuti pergerakan dari malaikat Jibril. Itu salah satu ya, pendekatan dari sisi keyakinan tentang Mi'raj itu ya, dengan menggunakan teori-teori ya, materi tadi. Ya, walaupun ya belum pernah ada satu hasil penelitian ya, yang menyatakan bahwa manusia bisa berubah menjadi cahaya. Ya, belum pernah ada. Ya karena itu mukjizat memang. Itu mukjizatnya Mi'raj itu. Mi'raj Islam itu mukjizat Rasulullah ya. Dan kalau mukjizat yang pasti nggak bisa dikalahkan oleh manusia. Manusia pasti dikalahkan itu. Tapi ya pemahaman tentang teori anihilisme tadi itu mendekatkan. Nah, ini boleh, silakan gunakan itu. Ya. Selagi tidak kemudian membahas ya bagaimana cara perjalanan Mi'rajnya. Ya, ini nanti Rasulullah berubah. Ini nggak ada dalil sama sekali ya.
ya, nggak ada hujah sama sekali, nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya moderat antara rasionalisme absolut yang menganggap bahwa akal satu-satunya sumber kebenaran dan transendentalisme absolut yang menganggap bahwa wahyu satu-satunya sumber kebenaran. Nah, ini juga makna moderat dalam akidah. Ya, akidah di dalam ajaran Islam tidak semata-mata mendasarkan argumentasinya kepada akal secara absolut, secara mutlak. Nah, ini makanya kalau ahlu sunnah itu pasti bertentangan habis dengan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu kaum yang menyatakan bahwa baik dan buruk itu bisa ditetapkan oleh akal manusia. Tapi ahlu sunnah mengatakan tidak semuanya. Walaupun ada, baik dan buruk bisa ditentukan oleh akal manusia. Memang ada. Ya, contohnya mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, orang yang menggunakan pakaian yang seronok gitu, apalagi telanjang, itu kan menurut akal kita sudah jelas itu tidak pantas dan itu tidak manusiawi, bukan tidak hanya Islami tapi tidak manusiawi, ya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu akal kita bisa menebak itu. Tetapi kan yang lebih daripada itu, ya, untuk misalnya bagaimana untuk sholat, ya, bagaimana auratnya ketika dia bepergian dan lain sebagainya, itu aturannya nanti ada dalam agama, tidak semata-mata akal kita. Harus tunduk kepada aturan agama bahwa untuk sholat itu ada laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, ini yang namanya gabungan itu, ya. Satu sisi menutup aurat itu cara akal kita itu adalah satu nilai kebaikan, tapi di sisi yang lain agama memperkuat itu dengan membuat aturan-aturan menutup aurat untuk semua hal, termasuk yang paling penting untuk ibadah. Nah, inilah karenanya kemudian dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini dikenal sebagai ajaran yang moderat, ya, akal bukan satu-satunya sumber kebenaran, ya, tapi bukan pula wahyu adalah satu-satunya, ya, sumber kebenaran, ya, dan tidak mengakui adanya akal. Karena seringkali justru sinergi antara di bawah itu antara akal dan wahyu inilah yang justru kemudian menjadi kebenaran yang paling komprehensif, ya, yang bisa kita dapatkan. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak kalangan. Ya, kita sudah pernah contohkan kemarin kan, ya, bagaimana tentang seorang profesor dari Austria itu membuktikan ajaran wudhu, atau misalnya Dr. Fidelma, siapa itu? Fidelma yang dari Amerika itu ahli otak neurologi, ya, siapa namanya? Pak Fidelma siapa itu belakangnya itu? Itu kan membuktikan tentang manfaat sujud, ya, untuk kesehatan syaraf, ya. Karena dia itu, ya, selama sekian puluh tahun menjadi dokter spesialis itu hampir membuat satu hipotesa, ya, bahwa setiap orang itu pasti di jaringan syarafnya itu ada yang tersumbat aliran darahnya. Karena pasien-pasien yang mengeluh datang kepada dia itu semuanya seperti itu. Hampir saja dia membuat hipotesa seperti itu, bahwa dalam pengalaman saya sekian puluh tahun menjadi ahli otak, ya, itu berkesimpulan seperti itu. Sampai kemudian datanglah seorang, ya, yang memeriksakan kondisi otaknya, memang dia sedang bermasalah, agak pusing, tapi begitu diperiksa, ya, jaringan syarafnya, ya, itu aliran darahnya lancar, tidak ada satupun yang tersumbat. Maka kemudian Dr. Fidelma bertanya, kamu kok beda dengan yang lain? Kamu, lo aliran darah kamu di jaringan otak kamu itu, organ-organnya itu lancar. Kenapa bisa seperti itu? Sementara yang lain yang saya itu semuanya tersumbat. Kemudian orang itu menjawab, saya biasa sujud setiap hari itu minimal 17 kali katanya. Kamu memang agamanya apa? Saya Muslim. Oh, Muslim itu ada ajaran sujud. Sujud itu kayak apa coba? Praktekkan. Akhirnya Dr. Fidelma, ya, meminta dia menjadi sukarelawan untuk mempraktekkan sujud itu. Analisa sedemikian rupa gerakan-gerakan sujud itu, ya. Nah, dan kemudian pada akhirnya, ya, disimpulkan, ya, berdasarkan penelitiannya yang juga panjang itu, bahwa aktivitas sujud itu akan menyebabkan jaringan syaraf kita, ya, itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita tidak melaksanakan sujud. Maka ini kemudian direkomendasikan, ya, bahwa perbanyaklah sujud, ya. Maka insya Allah jaringan syarafmu akan normal, akan baik, akan bisa berjalan secara sempurna. Nah, ini contoh gabungan antara
rasionalisme ya dan transendentalisme ya, yang kemudian ya semakin lama ya ini semakin terbukti bahwa ajaran Islam ya, itu menemukan kebenarannya ya, melalui tangan-tangan para saintis itu, melalui pemikiran-pemikiran para ilmuwan itu. Jadi semakin lama ya, itu justru semakin terkuat dan terbuka terus menerus. Baik, kita tidak panjang-panjang karena ternyata sudah jam 11. Baik, moderat dalam ibadah. Ya, moderat antara ibadah kepada Allah dan melaksanakan aktivitas keduniaan. Ini sudah seringkali dijelaskan barangkali ya. Bahwa Islam itu memang seperti itu. Ya. Bahkan saya pernah sampaikan di kesempatan yang lalu, ibadah kepada Allah ya itu pun ya bisa mendapatkan manfaat duniawi tanpa mengurangi nilai ibadah kepada Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat keduniaan itu bisa mendapatkan nilai-nilai ya, keakhiratan ya, tanpa harus kehilangan sedikit pun tentang pendapatan dunia. Ya. Inilah ajaran Islam, ya, bahwa orang diperbolehkan mencari penghidupan sekalipun misalnya dengan mengajarkan Al-Quran. Karena hadis Nabi itu ada, ya, bahwa yang paling berhak mendapatkan upah ya itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini disepakati ya oleh para ulama-ulama bahwa ini hadisnya minimal hasan. Dan itu diperbolehkan ya bagi siapapun mengambil upah ya tanpa harus kehilangan nilai-nilai pahala. Ya. Nah, ini berarti apa? Luar biasa. Ya. Cuman memang bagi yang mengajar itu harus memiliki prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang juga, bahwa yang mengajar itu ikutnya kepada ayat Al-Qur'an, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutlah pada orang yang tidak meminta pahala, meminta upah duniawi, tapi hanya meminta upah dari Allah. Itu bagi yang mengajar. Tapi bagi yang belajar ikut hadis tadi itu. Hadis bahwa yang paling berhak mendapatkan upah adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nanti akan proporsional. Ya. Jadi yang mengajar juga tidak mengkomersialisasikan ya, pengajarannya, sementara yang belajar juga tidak mengabaikan hak-hak daripada orang yang mengajar itu. Ya. Yang terpenting kedua-duanya seiring sejalan, ya, dua-duanya bisa mendapatkan manfaat. Kita beribadah kepada Allah dan dalam ibadah itu ada materi, ya, kita terima tanpa mengurangi nilai pahala. Tapi di sisi yang lain, aktivitas dunia juga bisa bernilai pahala yang amat sangat tinggi, ya. Yang terpenting dari awal niat kita sudah benar. Dan kita berhak untuk mendapatkan dunianya juga, di sisi lain juga mendapatkan akhiratnya. Ini modelnya dalam ibadah kita. Jadi karenanya kalau ada orang membeda-bedakan misalnya ya, aktivitas ini adalah aktivitas duniawi ya, yang serba dunia dan tidak ada nilai pahalanya, sementara yang itu betul-betul ukhrawi, salah besar. Ya. Rasulullah pernah ya ketika itu di majelisnya sahabat, kemudian ada seseorang dengan santainya melewati masjid itu dan pergi ke gurun untuk mencari penghasilan. Kalau di Indonesia mungkin sawah atau ladang, ya. Jadi kebun ya, misalnya di Madinah kan ada kebun, di kebun membawa peralatan. Kemudian ada sahabat meletuk, itu orang kita lagi ngaji begini dia malah urusan dunia. Oleh Rasulullah ditegur orang itu, jangan seperti itu. Mereka pun ketika pergi ke ladang, ke kebun untuk keluarga, ya, mereka sebenarnya juga sedang beribadah. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu, ya, yang melepuh, ya, karena dia bekerja keras, ya, dan kulitnya gosong, ya. Rasulullah mencium tangan itu, ya, ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini wahai sahabat? Ya Rasulullah, saya ini kerjanya kerja kasar, ya. Diterik matahari, saking kasarnya, kerasnya itu tanah itu sampai tangan saya melepuh, ya, untuk menggali itu. Rasul langsung mencium tangan itu dan kemudian mengatakan, tangan seperti inilah yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Subhanallah, ya. Ini kalau saya baca riwayat itu merinding, ya. Ini kita harus betul-betul memahami Islam itu seperti itu, bahwa ketika orang bekerja keras, ya, bahkan dalam
sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yara ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah itu mencintai kalau ada orang itu susah payah mencari yang halal. Catatannya yang paling cari halal. Ya. Susah payahnya mau dapat berapa itu nggak urusan. Itu nggak dinilai sama Allah. Mau dapatnya jutaan, mau dapatnya ratusan ribu, bahkan dapatnya recehan. Ya. Itu tidak dihitung. Yang penting bersusah payah untuk mencari yang halal. Itu Allah, bukan hanya Allah ridho, tapi Allah cinta, mahabbah. Kalau udah mahabbah Allah itu nggak ada yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Maka saya motivasi juga di sini. Ya. Nggak usah kecil hati kalau kemudian saya nggak bisa ngaji kayak Ustadz, ya, saya nggak bisa hafal Quran kayak yang lain. Ya. Tapi ibadah kita ada di dimensi yang lain juga. Dimensi kita bekerja keras ya untuk menghidupi keluarga, untuk menyelamatkan ekonomi bangsa ini juga itu bagian daripada ibadah yang tidak kalah nilainya dengan jihad itu. Baik, kemudian moderat dalam ibadah dengan memberikan kemudahan bukan kesulitan. Ini juga catatan saya. Bahwa wasatiyah itu maknanya salah satunya adalah mempermudah, tidak mempersulit. Ya. Ketika ada orang beragama kok membuat dia itu stres, ya. Ketika dia berkomitmen terhadap agamanya, membuat hidupnya itu tertekan, maka sebenarnya cara beragama salah. Dia harus koreksi itu. Karena beragama itu memudahkan, tidak menyulitkan. Menggembirakan, tidak menyedihkan. Tidak membuat sedih. Ya. Jadi membuat nyaman, tidak membuat tidak nyaman. Kalau ada ya orang beragama kok tertekan, ya. Kemudian bobotnya tambah nurun, ya. Kalau saya alhamdulillah sekalipun habis sakit, mulai bobotnya mulai naik lagi. Ya. Ya, karena memang tidak saya batasin. Makan lah orang dikasih nikmat sama Allah Pak dibatasin. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh semuanya. Terus kita gimana ya? Hidup kok susah sekali gitu. Ya. Ya, kalau kemudian memang dibatasi, iya, tapi jangan kemudian sama sekali dipantang. Saya kemarin nanya ke dokter, dok dipantang. Nggak usah pantangan Pak, coba aja semua tapi dikit-dikit ya. Ya. Oh Bapak tahu juga moderasi, dokternya paham juga moderasi gitu. Yang penting jangan berlebihan. Ya. Nah, dulu mungkin sambelnya kebangetan jadi kena gitu kan. Ya, sekarang sambelnya boleh tapi dikit-dikit ya sekedarnya. Ya. Yang penting ya itu tadi, nah, jangan mempersulit diri. Nah, itu kan yassiru wala tu'assiru, hadisnya kan jelas basyiru wala tunafiru. Beri kemudahan jangan kesulitan, dan beri berita gembira jangan buat mereka lari ya dari agama kita. Nah, ada kesan beberapa kelompok itu ya, justru ketika beragama itu orang beragama semakin sulit untuk beraktivitas. Ya, semuanya serba bid'ah, semuanya serba haram, semuanya serba ini serba itu gitu. Jadi pada akhirnya orang merasa, waduh, saya beragama kok tambah kesucian, tambah tertekan ya. Bukannya sebaliknya, orang beragama kan supaya batinnya tambah tentram, tambah nyaman, tambah enjoy gitu. Ya. Makanya itu kan benar Gus Baha itu menyampaikan, kenapa saya ceramahnya lucu-lucu. Sengaja ya, orang itu ya mendingan ya humornya itu humor dengan ngaji. Ya, daripada dia mencari hiburannya itu dengan maksiat. Ya. Karena biasanya kalau maksiat humor dengan maksiat itu bayar, kalau humor dengan ngaji gratis. Makanya saya di YouTube itu siaran saya banyak ngakaknya gitu. Karena supaya orang ya tidak lari dari agama. Ya. Orang mau belajar agama kok susah banget ya. Oh, harus ini harus itu. Ya. Ya, belajar agama tertawa dulu, senyum dulu, baru nanti kasih ilmunya dikit-dikit pelan-pelan. Akhirnya habis senyum ngerut sedikit, senyum lagi, itu kan hilang itu ininya, pusingnya itu. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini memang harus ya, walaupun mungkin dengan bentuk yang berbeda, ini harus kita tanamkan. Nah, ya, nanti akan kita bisa lihat ya bahwa ternyata ajaran agama itu tidak ada satupun yang menyulitkan, tidak ada satupun. Bahkan Al-Quran juga mengatakan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran untuk membuat kamu susah. Ya, nah, kemudian ada orang ya belajar agama, ya kemudian melaksanakan agama, kok malah tambah susah. Ini berarti salah ya, cara dia beragama tidak sesuai dengan prinsip ayat Al-Quran. Ya. Baik, yang selanjutnya moderat dalam ibadah, artinya ibadah dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Sudah saya sampaikan tadi sedikit disinggung. Tidak dipaksa menjadi seperti malaikat, atau membiarkan manusia menjadi seperti binatang. Ya, sudah sekira saya ini karena waktunya ya. Kemudian selanjutnya dalam akhlak, bagaimana?
Moderat antara spiritualisme yang mengabaikan dimensi raga manusia dan materialisme yang menganggap manusia hanyalah materi atau raga saja yang tidak ada hubungannya dengan dimensi ketuhanan. Nah, ini tasawuf ya, dalam kajian akhlak ini ya, itu bukan berarti kita menghilangkan sama sekali aspek-aspek raga atau materi. Ya, makanya tasawuf yang moderat, ya, tasawuf yang kembali lagi moderat itu adalah tasawuf yang tidak menyiksa badan manusia, ya, tetapi di sisi lain spiritualismenya spiritualitasnya didapatkan, ya, tanpa harus kemudian itu menyengsarakan badan manusia. Ya, makanya saya kurang sepakat kalau misalnya ada ajaran-ajaran tasawuf ya mengharuskan orang itu makan mutih terus gitu. Ya. Makannya cuman ubi, kemudian ngerawat ya Ustaz. Ngerawat ya. Ubi singkong begitu, nggak makan yang bergizi. Sudah kayak gitu suruh ngapalin Quran. Ya Allah, membutuhkan gizi yang besar, tapi asupan gizinya tidak ada. Baru setengah tahun kolaps dia, kena semua badannya itu, ya, kena penyakit dalam. Ya. Makanya kiai saya alhamdulillah dua-duanya itu kiai hafalan Quran saya dulu di Mbah Muntaha di Wonosobo, yang pertama di Kiai Abu Nur Jazuli di Bumiayu ya Brebes ya. Ya. Itu dua-duanya alhamdulillah sama dengan prinsip saya. Coba kalau dulu waktu saya masuk pesantren, kamu harus merawat, saya langsung keluar itu. Ya. Kiai saya yang pertama, Fik, kamu nggak usah puasa ya, yang penting ngapalnya yang rajin, setorannya yang banyak. Alhamdulillah Pak Kiai, saya setuju kalau gitu ya. Saya mau terus di sini gitu. Nggak boleh puasa masalahnya. Kalau puasa saya langsung sedih. Ya. Karena apa? Baru 2 jam puasa udah ngantuk, pengen tidur terus. Kiai saya yang di Wonosobo sama. Santriku, Wonosobo kan, ojo puasa, naik puasa itu malah turu terus. Ya. Santri saya jangan boleh puasa, sunnah. Kalau puasa itu malah bikin tidur, nggak ngapal. Ya. Yang tidak suka puasa, ya terus saja, nggak usah puasa. Yang penting ngapalnya jalan. Aduh, alhamdulillah dapat kiai 2 kok sama ya dengan keinginan saya. Alhamdulillah itu saya pegang terus dua ajaran dari kiai-kiai saya. Beliau tuh senantiasa bilang orang ngapalin Quran itu butuh gizi, ya, maka kalau ada duit jangan sayang-sayang beli makanan yang bergizi. Ya. Ya, habis itu ngapalin Quran yang banyak, belajar yang tekun. Ya. Nah ini kan ajaran Islam itu sebenarnya seperti itu. Rasulullah juga seperti itu. Gitu. Ada nggak ajaran Rasulullah misalnya, ya, kamu nggak boleh makan ini, nggak ada. Ya. Yang ada adalah tadi, ya tidak berlebihan, ya, tapi juga tidak mengabaikan sama sekali. Nah dalam ajaran akhlak Islam, ya itu dimensi raga itu tetap harus diperhatikan. Tapi di samping itu juga spiritualisme tetap harus diupayakan ya, agar tadi itu dimensi ketuhanan itu lebih kental ya, dalam jiwa kita dibandingkan dimensi kebinatangan. Karena memang dalam tubuh kita ada 2 itu kan. Satu adalah dimensi ketuhanan dalam roh itu, dan dalam jasad itu ada dimensi kebinatangan. Dan binatangnya ada 2 macam ya Pak Adrian. Ada binatang ternak, ada binatang buas. Nah, binatang ternak pengennya kawin dulu. Sembarangan pengennya hal-hal yang kayak begitu itu namanya binatang ternak kan, yang lihat lawan jenis ya itu pengen begitu dulu. Yang satunya lagi adalah binatang buas ya, pengennya membunuh ya, berbuat kasar dan sebagainya. Nah kemudian selanjutnya dalam Islam manusia adalah raga dan ruh sekaligus yang harus diperlakukan secara seimbang dan proporsional. Nah, bisa kita lihat ya, mungkin sedikit panjang tentang wasatiyah karena memang ini judul yang naik. Nah, yang kekiniannya mungkin sedikit saja ya. Kita nanti sampai jam 11.20 lah maksimal ya. Nah, itu bisa tanya jawab. Bahwa waqi'iyah atau kekinian ya. Agama Islam mengakui akal sebagai sumber kebenaran ya, sehingga ijtihad ulama menjadi sumber ajaran Islam. Nah, karena Islam mengakui akal sebagai sumber kebenaran dan dibuka ruang untuk beristihad, maka disitulah kemudian persoalan-persoalan yang terus dinamis terjadi itu bisa dijawab melalui mekanisme ijtihad tersebut. Jadi ijtihad itu sebenarnya pangkalnya, kenapa Islam memberikan ruang? Karena Islam menghargai akal. Nah, karena akalnya dihargai, maka kemudian ulama diberi
ruang ya, untuk bisa mengeksplorasi akal itu dalam tanda kutip untuk menemukan jawaban-jawaban persoalan, termasuk persoalan kekinian, bahkan persoalan-persoalan masa depan. Nah, ini memang karakter ajaran agama Islam, sehingga apa? Sehingga kita tidak boleh kemudian menjadi umat yang jumud. Yang jumud itu artinya tidak mau dinamis ya. Pokoknya teksnya begitu. Ya, nggak ada teksnya berarti nggak ada dalilnya. Ya. Ini yang kemudian menimbulkan masalah. Apalagi misalnya persoalan itu adalah persoalan kekinian yang membutuhkan solusi. Dan itu adalah persoalan yang menyangkut orang banyak misalnya. Maka harus ada jawaban. Nah, disinilah kemudian peluang itu diberikan sejauh ijtihad ulama itu ya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka ini adalah merupakan bagian ajaran Islam. Jadi ketika misalnya ulama berijtihad A dan kemudian kita menaati ijtihad itu, ya sama saja menaati Allah. Karena dalilnya jelas ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri. Wa ulil amri itu maknanya paling banyak, ada bisa pemerintah, bisa pokoknya yang memiliki kewenangan, kewenangan otoritas. Otoritas pemerintahnya pemerintah, otoritas keagamaannya ulama ya. Otoritas misalnya kebijakan regulasi tentang hukum ataupun regulasi-regulasi tentang aturan-aturan legislasi misalnya dalam kehidupan berbangsa berarti DPR dan lain sebagainya. Itu semuanya ya diberi ruang ya oleh Islam untuk mengeksplorasi akalnya dalam kerangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang memang dibutuhkan. Dan karenanya Islam tidak akan pernah kehilangan momentum ya untuk menjawab persoalan itu. Ya, apapun nanti yang muncul, bahkan persoalan-persoalan yang paling pelik sekalipun, itu pasti akan ada jawabannya. Ya. Sekalipun jawabannya memang sebenarnya tidak tertera secara langsung, tapi kemudian digali ya dari berbagai teks yang ada kemudian dirumuskan melalui pendekatan ijtihad para ulama tadi. Kemudian yang kedua, Islam agama rasional sehingga mampu bersinergi dengan perkembangan sains dan teknologi. Ini pun ya akhirnya Islam senantiasa up to date. Senantiasa bisa berinteraksi bahkan bersinergi ya dengan situasi dan kondisi yang terus dinamis dan berkembang. Sekalipun dinamikanya sangat luar biasa cepat. Ya, Islam sudah menjawab itu loh tentang bagaimana hukum ya sholat melalui virtual ya kemudian akad nikah virtual misalnya sudah mulai sampai ke sana ya. Dan sudah ada rumusan-rumusannya ya. Mungkin Pak Aryan bisa juga bahas Mas saya bahkan sudah bahas soal cryptocurrency daging dari sudah sampai ke sana iya karena memang itu tadi ruang itu dibuka sedemikian rupa ya sehingga ya umat Islam itu ya tidak akan kehilangan pijakan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan. Al-Qur'annya tetap itu, hadisnya juga bisa jadi tetap itu. Tapi kemudian ya karena ada formula ya yang sudah diciptakan oleh ulama-ulama terdahulu ya melalui mekanisme ijtihad ini ya, maka kemudian ruang-ruang itu tetap terbuka. Nah, inilah yang barangkali tidak ditemukan di agama lain. Mohon maaf ya. Tidak ditemukan itu karena tidak ada mekanisme itu sehingga jawaban-jawaban mereka itu senantiasa jawaban berdasarkan ijtihad mereka sendiri tidak dilandaskan kepada ajaran agama. Nah, sementara kita itu semuanya ya mengarah ke sana ya kepada sumber-sumber utama Al-Qur'an dan hadis. Nah, sehingga inilah ya menyebabkan Islam itu senantiasa tidak akan pernah tertinggal dari sisi ini. Ya walaupun tentu saja kita harus mengakui ya ketertinggalan kita itu sebenarnya dalam hal tadi itu nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas, ya nilai-nilai karakteristik ya manusia dengan kedisiplinannya yang masih kurang, dengan etosnya yang masih kurang, kita kalah di situ. Tapi kalau untuk yang lain-lain, insya Allah ya kita bisa berada di atas mereka. Kemudian agama Islam bukan agama akhirat saja, juga agama dunia. Dunia dan akhirat dalam Islam sebagai unit dan sistem sehingga tidak bisa dipisahkan. Ini juga akan memunculkan satu pemahaman bahwa ketika kita ya berinteraksi dengan kekinian ya itu sejatinya dalam kerangka menuju masa depan. Ketika kita ya menjadi orang yang sukses di masa kini di dunia artinya itu sebenarnya itu rintisan jalan menuju kesuksesan abadi di akhirat ya. Maka sinergi ya antara masa kini ya, termasuk juga masa lalu dan masa yang akan datang itu tidak boleh kemudian terputus.
Ya, kenapa kemudian ada sebagian orang yang memandang bahwa dunia itu hanya senda gurau, dunia itu menipu dan sebagainya, karena dia memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu secara keliru. Saya ada kajian tafsir dakwah di kampus saya, sehingga saya seringkali sampaikan pada mahasiswa bahwa ketika Allah bicara innama hayatu dunya laibun walahun, itu permainan dan senda gurau, itu bukan ditujukan kepada orang yang memahami dunia itu secara benar. Itu ditujukan kepada orang yang keliru memandang bahwa dunia itu adalah tujuan. Dunia itu adalah inti kehidupan. Maka dibuat redaksi seperti itu untuk mengingatkan mereka. Ya. Di samping itu juga misalnya illa mata'ul ghurur, ya. Perabotan yang menipu, ya. Itu karena mereka, ya, itu menganggap bahwa inilah yang hakiki, inilah yang benar dunia, satu-satunya yang benar. Maka dikatakan, ditegaskan, itu kalau kamu menyatakan itu, kamu tertipu. Tetapi ketika dunia itu, ya, dianggap sebagai sesuatu yang positif, ya, maka Allah menyebutkannya al-khair, kebaikan, menyebutnya fadlun, keunggulan, dan menyebutnya adalah, ya, sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, tapi juga jangan lupa dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu di dunia sudah hasanah. Nah, itu berarti doa. Doa sebenarnya itu ajaran agama Islam. Kamu harus berdoa. Doanya supaya di dunia itu kamu kondisinya hasanah. Ya, hasanah dalam arti baik, ya, bukan hasanah nama orang, ya. Pak Adrian, ya. Sebab dulu ada itu di pesantren itu, ya, ada kiai punya istri dua, yang satu Hasanah, yang satu Fatimah. Nah, dua-duanya kagak bisa bahasa Arab. Kiainya pintar bahasa Arab, ya, punyainya awam gitu loh. Nah, setiap habis selesai sholat, ya, berjamaah dengan istrinya yang dua itu kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus begitu kan. Lama-lama kebetulan Hasanah itu istri pertama. Istri kedua, yang Fatimah itu istri yang pertama. Ya. Makanya di suatu waktu punyai yang istri pertama tadi protes. Waktu ini mentang-mentang saya sudah tua, mentang-mentang sudah nggak hot lagi, mentang-mentang sudah nggak kinis-kinis lagi, nggak pernah disebut dalam doa. Hasanah melulu yang disebut. Nah, kayaknya kemudian tertawa terbahak-bahak, ya. Yang dimaksud bukan itu, hasanah itu artinya baik, ya. Bukan saya hanya mendoakan istri namanya Hasanah, ya. Tapi Fatimahnya tidak. Ya. Ini dulu cerita kiai saya dulu pesantren, entah benar apa tidak. Ya, tapi kiai yang sekarang, kalau saya masih ustadz, ya. Alhamdulillah masih ustadz. Kalau ustadz itu insya Allah tahan dengan satu, ya. Kalau yang sudah levelnya kiai, ya silakan. Saya belum sampai ke sana. Baik, sampai di sini sudah tuntas pembahasan kita. Silakan Pak Adrian, bisa dipanggil kembali untuk sesi tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ustaz Taufik atas uraiannya. Catatan saya banyak sekali sih hari ini. Mungkin beberapa yang menarik sih tadi yang soal peran logika, ya, dan ilmu dalam memahami agama itu sangat penting. Jadi tidak juga kita mengabaikannya, dan juga kita walaupun tadi yang soal akidah, ya Ustaz, tidak takhayul, tapi juga tidak materialistik. Jadi kita mencoba memahami secara akal, tapi juga menyadari bahwa ada sekian banyak hal yang bersifat suprarasional, gitu, yang memang tidak bisa kita jangkau secara akal, tapi kita bisa dekati. Misal tadi Ustadz sebutkan soal Isra dan Mi'raj yang beberapa para ahli fisika partikel coba dekati dengan teori anihilasi. Nah, terakhir juga tadi Ustadz sampaikan soal waqi'iyah, bahwa kita tidak terlepas dari masa lalu, tapi juga tidak abai dengan realitas yang ada. Saya jadi ingat kemudian satu kaidah fikih yang Ustaz pasti tahu, al-muhafadzatu 'ala qadimi sholih wa atubu jadil aslih. Jadi menjaga dan memelihara kebaikan dari masa lalu dan juga mengambil kebaikan dari masa kini dan masa mendatang. Barangkali
Itu kalau teman-teman ada yang mau nanya bisa raise hand atau tulis di chat. Hasmi, mangga. Ya, Ini, Pak Hasmi nah silakan. ya, nah mungkin saya ingin kenalkan Hasmi ini teman kami Ustadz yang baru saja pulang dari Amerika, sekolah di New York. Jadi Ya. saya rasa mungkin dia punya pengalaman dan dimensi yang kaya juga dari pengalaman. Silakan Hasmi, Pak mangga. Hasmi, ya selamat datang. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Ya. Ya, alhamdulillah saya udah baru dari Amerika, tapi kebetulan saya kembali ke desa ini, jadi suasananya tentu beda dan yang saya mau tanyakan ini, nah desanya di mana Pak Hasmi? Di Tuban Pak, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Nah jadi seperti yang kita tahu kalau hidup di desa ini kondisi-kondisi supranatural itu sangat dipercayai sama masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi misalkan yang hal-hal goib, misalkan ada yang angker atau apa, ya, ada penunggunya ya segala macam. Ya, terus misalkan untuk kejawen, misalkan ada hari baik sama bukan hari baik kayak gitu. Iya, betul. Nah jadi sementara kalau di Amerika dulu semuanya rasional kayak gitu. Ada itu yang kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaan saya itu sampai batas apa sih, Ustadz? Jadi kita seharusnya memasukkan unsur gaib dan sampai batas apa kita memasukkan unsur rasional di hidup kita supaya emang benar-benar tadi moderat tadi seimbang lah. Ya, betul. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini terlihat perbedaannya Pak Adrian ini. Ya. Kalau berburu sama rasionalis ya harus rasionalis juga. Tapi di sisi yang lain kita berhadapan dengan situasi yang berbeda sama sekali dengan apa yang pernah kita pelajari. Itu juga mungkin saya alami Pak Hasmi. Saya dulu belajar di Kairo ya, di Mesir itu belajar yang sangat idealis ya, artinya nilai-nilai Islam yang sangat-sangat idealis ya, sangat ideal ya. Nah, itu tiba-tiba sampai di Indonesia itu berubah ya. Karena situasinya ternyata berbeda sama sekali dengan apa yang saya pelajari ya. Maka kemudian saya melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian ya. Dan pada akhirnya ya saya kembali kepada habitat. Saya dulu sering pakai jubah, sekarang saya pakai peci sama sarung terus gitu ya. Ya karena ternyata memang Islam yang lebih aware di Indonesia, lebih diterima itu adalah yang pakai peci dan sarung, ketimbang pakai jubah ya, yang kelihatan tadi sedikit tanda kutip agak eksklusif ya, karena memang berbeda dengan pakaian khas Indonesia. Baik ya, saya akan sedikit menjawab ya. Memang harus ada batasan ya, tidak boleh kalau sudah tadi melebihi namanya ghulu, berlebihan ya, itu tidak moderat lagi ya. Maka harus ada batasan bahwa sesuatu itu yang bisa dirasionalisasikan adalah sesuatu yang memang domainnya akal kita. Ya, kita kan akal kita punya domain ya, punya domain yang sesuatu yang memang itu empirik ya. Itu kan batasannya biasanya kalau kajian-kajian kan seperti itu, bisa empirik, data, bisa dianalisis ya dengan pendekatan akal. Ya itu yang bisa kita lakukan. Ya. Yang contohnya yang mudah sehari-hari yang mungkin kita sering kali sampaikan ya. Mohon maaf Pak Adrian, sekali lagi saya menyinggung hal-hal yang seperti ini karena contoh ini menarik. Jodoh itu ya. Jodoh itu ada unsur empiriknya tapi ada yang transenden tadi ya. Yang empiriknya ya harus kita dekati dengan pendekatan rasional ya. Apa contohnya? Nyari, ya, googling ya, silaturahim sana kemari ya. Itu kan ya rasionalnya seperti itu, pendekatan rasionya seperti itu ya. Ya karena itu memang ranahnya adalah ranah manusia yang masih bisa diupayakan oleh manusia. Adapun nanti urusan apakah itu dapat atau tidak itu kan sudah lain persoalan. Itu kita serahkan kepada yang maha menentukan jodoh. Ya, itu kan. Tapi koridor yang kita lalui untuk mencapai itu sebagai seorang manusia ya, dengan rasionalitas yang ada itu harus tetap dilakukan. Tidak boleh. Islam itu tidak pernah mengatakan bahwa tawakal itu tawakal buta. Rasulullah ketika meminta seorang sahabat akan sholat dan dia membawa unta, ikat dulu untanya di pohon, baru kemudian kamu tawakal. Nah itu kan ya. Jadi kalau itu adalah domain akal, misalnya tadi itu bahwa
kebaikan dalam rumah itu bukan ditentukan dari arah misalnya, tapi ditentukan sejauh mana penghuninya itu menerapkan nilai-nilai Islam dengan konsisten. Nah, terlepas dari arah manapun, karena fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap itu ada wajah Allah ya. Di sana arah yang ditentukan oleh Allah itu adalah arah yang semuanya adalah baik. Ya, itu rasionalitas seperti itu ya. Nah, tetapi memang ya untuk bisa memahamkan masyarakat awam, masyarakat pedesaan itu tidak boleh kemudian kita secara frontal. Saya memberikan pemahaman tentang tahlil yang kemudian tidak menyebabkan orang yang meninggal itu terbebani, itu cukup lama di kampung saya. Tapi sekarang sudah mentradisi bahwa 7 hari, 40 hari tidak harus memaksakan diri dengan membuat berkat bagi orang-orang yang tidak mampu, tapi justru disumbang. Ya, datang aja dengan air putih saja. Sekarang sudah mulai mereka memahami bahwa intinya itu mendoakan. Ya, dulu kan ada satu kritik dari pemahaman lain bahwa orang sudah kena musibah kok tiba-tiba dibebankan lagi dengan musibah yang lain, yaitu harus memberikan berkat padahal mereka tidak mampu. Maka kemudian ya kita secara gradual, secara bertahap memberikan pemahaman itu. Nah, ini contoh-contoh Pak, tradisi di kampung kita yang memang kadang-kadang sulit untuk dirubah. Nah, kaitannya dengan tadi itu yang rasional dan irasional tadi itu, ya kalau menurut saya batasannya itu sejauh misalnya itu tidak masuk akal ya, kenapa sih arah itu menentukan nasib seseorang? Ya, kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa sih misalnya orang ketika membangun sesuatu harus ada tandan pisangnya? Ya. Itu apa hubungannya sih dengan nasib kita, dengan keberuntungan kita? Kalau akal kita tidak terima, itu berarti ya memang tidak masuk akal, Pak. Ya. Kecuali memang ya itu adalah landasannya, landasan spiritualnya melalui ajaran agama misalnya. Ya. Nah itu berarti domainnya domain transendental tadi, domain ya, yang memang ada dalam ajaran agama. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika orang menikah, lagi-lagi menikah lagi contohnya. Ya. Kemudian kita masih penghasilannya cuma 1 juta. Ya. Tapi kemudian kita saya yakin kalau saya ikut Allah dan Rasulnya pasti akan dibantu. Karena saya berlandaskan kepada satu hal yang transenden dalam ayat Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Ketika kalian fakir, ya, maka Allah akan cukupkan dengan anugerahnya. Itu janji Allah terhadap orang-orang yang menikah. Berarti ya nalar transenden kita itu ya, itu adalah nalar yang didasari oleh ayat Al-Qur'an ya. Sehingga ketika kita melangkah ya, itu bukan langkah konyol. Itu adalah langkah yang argumentatif. Tapi bukan secara rasional, tapi berdasarkan janji Allah. Karena apa? Rezeki apa segala macam itu kan kita nggak tahu, Pak. Setelah nikah itu kayak apa kita nggak tahu. Tapi kita yakin bahwa itu janji Allah pasti hak. Ya, itu contoh. Nah ini berarti apa? Ini domainnya adalah domain transenden, tapi transenden yang betul-betul argumentatif berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Ya. Ini yang saya katakan berarti kalau seperti itu boleh diikuti. Nah, apalagi misalnya ada orang ya menikah dengan alasan diperintah oleh orang tua. Itu ada nggak dalilnya? Ada. Birrul walidain itu jelas dalam Al-Quran. Itu untuk semua hal. Nah, saya nggak suka, tapi saya luar biasa berat sekali untuk tidak untuk membantah orang tua. Bismillah, mudah-mudahan Allah ridho, saya niatkan untuk birrul walidain. Itu langkah yang konyol apa bukan? Itu langkah ya yang memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena dirasionalisasikan sulit ya. Tapi ketika orang birrul walidain, itu janji Allah, janji Rasulullah itu banyak sekali. Nah, kalau seperti ini ya, saya menganggap bahwa ya sekalipun itu sesuatu yang bersifat tadi dalam tanda kutip irasional, tapi irasional yang argumentatif. Nah, tapi kalau yang tadi itu menurut saya takhayul maksudnya itu. Ya bagaimana mungkin ya? Arah itu menentukan nasib orang, ya, keberadaan kita. Ya.
kamu kalau nikah jangan dengan orang yang arahnya dari timur, tapi dari timur itu begini. Emangnya seolah-olah kita ini memosisikan sebagai Tuhan gitu loh, bahwa kalau seperti ini ya itu akan seperti itu, seolah-olah kita bisa mematematisasikan sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita. Mungkin itu ya Pak Hazmi ya, mungkin jawabannya tidak bisa detail satu-satu karena mungkin persoalan kompleks, tapi saya batasnya tadi itu, bahwa satu yang empirik yang bisa dirasionalisasikan oleh manusia dan itu wilayah yang memang bisa kita lakukan itu dengan pendekatan itu. Tapi selagi tidak ya, saya sudah contohkan tadi itu ya, ada 2 contoh, menikah dengan birrul walidain, menikah dengan keyakinan bahwa Allah akan mencukupkan ya, itu saya yakin itu adalah acuan transendental yang tepat. Pak Irsan kelihatannya mau bertanya, silakan Pak. Langsung aja, silakan Irsan. Halo, ya Pak Ustadz, izin nanya aja. Mungkin kalau kita kan kadang-kadang dalam menggunakan akal kita, maksudnya kalau sudah bentrok ya, kadang-kadang sering diinikannya dengan kata-kata samina wa atokna gitu, mendengar dan kami taat gitu. Dan kalau saya ingat di kampus itu kadang dibawa konteks politik juga dalam pilihan-pilihan politik. Kalau dalilnya gini gitu, apa gini. Kalau udah apalagi atasnya bilang begitu atau ulamanya bilang begitu, jadi kita ikut aja gitu. Nah itu kadang kan saya tahu di sini teman-teman juga latar belakangnya banyak yang akademisi, kadang-kadang sulit juga untuk menerima yang akhirnya bergejolak batin, Pak. Karena mungkin biasa kritis atau apa gitu, dan akhirnya kadang-kadang kita juga lah kok hanya mendengarkan dan taat gitu. Nah itu kadang-kadang batasannya seperti apa, dan menurut saya konteks ayat itu sebenarnya seperti apa ya, kata-kata sami'na wa ata'na ya, dalam surat An-Nisa itu ada ya. Betul ya. Jadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq itu dijelaskan oleh hadis Nabi ya, bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Jadi batasannya itu ya. Kalau sesuatu itu ya tidak berbentuk maksiat ya, maka kita boleh taat ya. Sekalipun ketaatan tadi bisa jadi ya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi dia tidak maksiat gitu. Tapi kalau itu sudah jelas-jelas maksiat, ya jelas itu tidak boleh dengan alasan apapun, sekalipun itu guru kita yang paling kita hormati ya, bahkan orang tua yang paling kita sayangi, itu nggak boleh. Itu jelas acuannya. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Irsan itu bukan hanya sekedar hitam putih seperti itu, tapi bagaimana misalnya mensikapi ya, orang yang kita sangat hormati, kita sangat sayangi di satu sisi, tapi di sisi lain berbeda dengan keinginan kita. Ya. Nah itu kita sampai nawakok. Nah tapi di satu sisi kemudian grundel gitu ya, mengeluh di dalam hati kita. Waduh, ini saat semuanya tapi gimana sih? Nah itu berarti problemnya adalah bukan problem pada apakah itu boleh atau tidak boleh ya dilaksanakan. Selagi itu tidak maksiat kan sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa itu diperbolehkan untuk taat. Nah itu adalah merupakan sebuah dilema, ya, tetapi dilema itu bisa menjadi anugerah, ya, menjadi sebuah anugerah, sebuah keunggulan ketika kita sikapi itu ya dengan pendekatan yang berbeda. Contohnya begini, oke, saya memang tidak sepakat dengan orang tua, tapi bagaimanapun dia adalah orang tua saya, maka saya taat ya sebagai anak kepada orang tua ya, untuk melakukan birrul walidain tadi itu nanti akan ada nilai pahala daripada kita grundel, kita mengeluh ya, sudah sakit hati, sudah ini pahala juga nggak dapat gitu. Nah, yang kedua sama saja dengan guru misalnya, saya juga sama manusia itu kadang dulu saya pernah nggak sepakat dengan Kiai Muntaha itu untuk urusan politik karena beliau golkar, saya P3. Ya waktu itu zaman itu saya kuat banget orang tua saya P3. Saya juga bertentangan dengan beliau. Tapi saya tidak pernah tampakkan itu, ya perbedaan politik itu, ya. Dan ketika saya tidak setuju dengan langkah-langkah beliau, saya tidak soal vulgar saya sampaikan, karena bagaimanapun beliau adalah guru saya. Nah, ketika saya ya kemudian diam sampai nawatokna di depan beliau dalam rangka untuk menghormati seorang guru, ya, insya Allah ada nilai pahalanya.
Kita bikin nyamannya aja seperti itu, ya. Ya. Karena memang kita nggak punya kekuatan untuk membantah, kecuali memang ya posisinya seimbang ya. Ya, atau misalnya dia di atas tapi sedikit gitu loh. Katakanlah dia manajer, kita asisten manajer ya, cuman beda satu level ya. Dan kemudian kita bisa menarik di bawah kita itu ya untuk membuat keputusan yang berbeda. Itu persoalan lain. Ya kita bisa kemudian ya mobilisasi ya yang ada di bawah kita untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan urusan kita. Itu persoalan lain ya. Tapi toh kalau kemudian ternyata itu tidak sampai berhasil ya. Ketika Rasulullah SAW ya, bermusyawarah pada perang Uhud, itu beliau sebenarnya pengennya di mana? Pengennya tetap di Madinah. Beliau secara pribadi itu jelas-jelas mengatakan, ya, kita tetap di Madinah, tidak perlu keluar ke Uhud. Tapi apa yang terjadi? Sahabat secara mayoritas ya, itu menyepakati keluar menemui orang-orang kafir di bukit Uhud. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau padahal seorang nabi rasul yang punya otoritas loh. Otoritasnya itu bisa mutlak. Bisa saja kemudian kayak Amerika kan. Bikin apa yang namanya itu? Ya kalau apa namanya itu? Jadi PBB itu namanya apa itu? Yang kalau pendapat yang lain sudah ini kemudian veto. Hak veto. Ya, bisa jadi veto oleh Rasulullah. Saya veto ini. Kita tetap berada di Madinah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Beliau menghormati asas musyawarah itu. Ini ibadah. Wasyawirhum fil amr. Ya, ada ayatnya itu. Wasyawir, kalau perintahnya itu dengan fi'il amar, perintah wajib. Ya. Nah, itu ketika dilaksanakan pahala. Sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita. Kemudian ada juga waladina apa? Wa amruhum syura bainahum. Itu juga ya walaupun tidak bersifat perintah tapi menunjukkan bahwa itu adalah generasi-generasi Islam yang terbaik itu ketika mereka menerapkan mekanisme musyawarah untuk menetapkan satu langkah. Nah, ketika itu dilaksanakan pasti akan ada pihak yang setuju dan tidak setuju, itu pasti itu. Apalagi orang banyak. Nah, yang tidak setuju tapi tetap mengikuti ya, dia akan mendapatkan nilai pahala ya. Ibadah, Pak. Jadi kalau dipandang dari sisi ini enak juga ya. Nggak suka tapi dapat pahala mendingan lah daripada kemudian gerundel terus ke sana kemari malah jadi riba. Kalau sudah riba itu menghancurkan apa yang sudah kita rintis ya selama ini, pahala-pahala yang kita rintis itu kita capek itu kemudian hilang begitu saja. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Ada lagi barangkali yang ketiga? Hasmi ada ini nggak? Ada feedback nggak tadi? Pak Hasmi, barangkali mungkin ada tanggapan lagi? Situasi yang ada di lapangan itu, ya memang intinya harus sabar. Iya, kok udah menjawab tadi, udah iya, secara mudah iya, menjawab. Secara gradual memang saya. Itu ya dialami hampir semuanya. Saya orang Jawa juga Pak. Bahkan istri saya itu orang Kendal dan mertua saya, mbahnya istri itu sangat-sangat mempercaya itu. Maka saya pelan-pelan itu kemudian mencoba. Anak saya dulu pernah dimasukin kurungan Pak, si Vira itu, anak yang pertama itu masukin kurungan ya kayak ayam. Iya. Saya Allah, anak saya aku masuk kurungan itu. Hati saya nggak terima, tapi ketika itu saya nggak frontal. Ya, kemudian ada yang kedua, yang ketiga, Papa Nana udah janganlah. Saya bawa aja langsung ke Jakarta itu. Nggak mau lagi anak saya dikurungin kayak ayam itu. Itu tradisi entah dari mana itu ya. Aduh keyakinan nggak tahu filosofinya apa ya. Itu orang Jawa ya. Nah, kemudian kita coba pelan-pelan. Tapi sekarang kelihatan sudah nggak ada lagi. Ya, cucu-cucunya yang lain itu sudah nggak ada yang lagi masukin kurungan. Rupa-rupanya anak-anak sekarang kritis itu ya. Mau dimasukin kurungan dia sendiri yang bilang, emang gua ayam, nggak mau itu anaknya itu. Jadi karenanya itu nggak terjadi lagi ya. Baik ya, mungkin cukup Pak Adrian ya. Kita sebentar lagi masuki waktu zuhur ya. Ya, boleh. Baik Ustaz. Mungkin terakhir kalau boleh, tadi nyambung yang budaya. Kan seringkali belakangan juga ada yang menyangkal budaya Ustaz. Iya. Nyalahin. Nah itu bagi kami yang orang awam untuk menghindari sikap itu bagaimana Ustaz? Ya itu tadi aja ya. Jadi budaya-budaya yang memang positif ya, seperti mudik ya, halal bihalal ya. Kemudian tadi tahlil, mendoakan haul dan lain sebagainya ya. Itu kan sebenarnya intinya kan mendoakan orang yang sudah meninggal, dan kita juga pernah sampaikan di haulnya Andung itu kan
bukan semata-mata itu, tapi ada unsur silaturahim, ya, ada juga unsur untuk mengingat-ingat jasa orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu kan bagian dari ibadah juga. Ketika kita mengingat kebaikan orang lain, ya, dan kemudian kita mengupayakan melaksanakan kebaikan itu yang dicontohkan mereka, ya itu kan man sanna sunnatan hasan falahu ajruha. Mereka akan dapat pahala tuh yang di haul itu. Ajruha wa ajru man amila biha, kan, kalau dia dapat pahala, kita mengamalkan apa yang mereka lakukan, ya, beliau juga dapat pahala, dapat kiriman juga. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari kegiatan-kegiatan budaya, ya, yang memang, ya, secara nas itu tidak ada, ya, di dalam, seperti Maulid Nabi kan nggak ada itu di dalam nas itu nggak ada, ya. Tapi apakah budaya Maulid Nabi dengan mengadakan peringatan, mengingat-ingat sejarah Nabi, perilaku Nabi, mencontoh beliau, apakah itu kemudian harus diberangus? Nah, ini kan harus kita jelaskan bahwa esensinya itu bukan bagaimana mengadakan Maulid Nabi itu, tapi esensinya adalah mengingat ajaran Rasulullah, ya, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan kemudian menambah mahabbah kepada beliau, ya, melalui peringatan ini. Sebab kalau tidak diperingatkan segala sesuatu, itu lama-lama lupa sama nabinya itu. Kalau enggak kemudian diadakan peringatan-peringatan tertentu seperti itu, ya, seperti Maulid Nabi, lama-lama lupa bahwa Nabi kita itu Isra Mi'raj, Nabi kita pernah Isra Mi'raj, dan itu oleh-olehnya kan sholat itu loh. Dan lama-lama lupa itu dengan ajaran itu, ya. Maka perlu tadi direfresh terus, ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya itu, tetapi, ya, dengan catatan bahwa budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan itu nggak ada pertentangannya apa coba? Apa coba yang dilihat? Yaitu tadi, orang-orang yang tekstualis itu semata-mata melihat ajaran Islam itu teksnya. Kalau teksnya nggak ada, berarti nggak perlu dilaksanakan. Nah, kalau seperti itu adanya, siapa sudah dilaksanakan juga kajian rumahan juga. Banyak sekali ajaran-ajaran kita yang tidak ada teksnya. Nah, itu jumlahnya luar biasa banyak. Tapi kemudian, ya, itu dibenarkan karena tadi itu secara esensi tidak bertentangan dengan ajaran kita. Demikian Pak Adrian, ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas uraian dan pengajiannya hari ini. Mungkin boleh kita tutup dengan doa. Ya, baik, ya. Kita tutup dengan doa, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, farqan min ba'dihi farqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, lisanan dhakira, wa yaqinan sadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu semuanya, kelihatannya di bulan ini saya Ahad depan itu ada rakter di PTV, Sabtu Ahad, kemudian minggu berikutnya mungkin 2 minggu saya ke Maluku Utara. Oke, ini apa MTQ Ustaz? STQ nasional. Oke. Ya kalau mungkin nanti tanggal 23 itu sudah pulang, 24 bisa kita mulai, ya. Tapi kalau 3 minggu lagi ya. 24-nya masih ada di perjalanan, berarti kita libur 3 pertemuan. Ya. Mudah-mudahan cuma 2 pertemuan saja. Kemungkinan besar yang paling positif itu 2 pertemuan, tapi yang ketiga nanti kita lihat jadwal kembalinya ke sini, karena tertulis di situ sampai tanggal 23. Mudah-mudahan 23 sudah bisa pulang. Dan berarti 24 atau 31 Oktober ya Ustaz? Ya, itu. Ya, jadi Pak 10 dan 17, mohon maaf ya, ini sementara karena raker ini saya kalau nggak ikut dipecat nanti sama Pak Rektor ya. Nggak apa-apa Ustaz, baik. Barangkali ya. Nanti kita diskusi lagi untuk jadwalnya Ustaz. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin untuk gambarannya teman-teman itu soal maqasidus syariah atau tujuan kehadiran agama Islam. Barangkali itu. Terima kasih banyak Ustaz Taufik dan teman-teman semua atas waktunya pagi menjelang siang ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Semuanya. Terima kasih banyak Ustaz. Dari Mangga. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya semuanya. Salam.